Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya umat muslim yang ada di seluruh penjuru dunia ini, dan secara keseluruhan seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini. Pada hari ini, saudaraku, saya akan membahas kembali, memenuhi permintaan dari saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami, dan kami berharap bahwa apa yang kami lakukan ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di seluruh dunia, dan secara keseluruhan adalah seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini. Pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aba Ahmad Said Ibrahim. Aba, saya ini pelaku spiritual. Saya pernah laku mengelilingi tanah Jawa. Puasa tidak makan nasi sudah menjadi kebiasaan saya. Tapi hingga saat ini hati saya seakan-akan belum menemukan yang saya cari. Tolong diberikan pemahaman, Aba. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, saudaraku, ini banyak saudara kita yang bersama kami pada saat ini yang melakukan apa yang saudara lakukan. Jadi tapalaku mengelilingi tanah Jawa ya. Ada yang berkunjung dari seluruh wali-waliullah yang ada di Indonesia ini, bahkan luar biasa ya perjuangan jenengan dan perjuangan saudara-saudara kita itu untuk menempatkan diri kita itu sebagai kekasih-kekasih Allah. Tapi ada dari saudara kita itu juga mengalami seperti apa yang saudara lakukan ini, tidak menemukan apa yang dicari. Saya pahamkan kepada saudara, sama seperti saya memahamkan saudara kami yang sudah bersama kami pada saat ini, yaitu saudara lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nanti saudara akan menemukan jawaban dari apa yang saudara cari. Karena yang saudara cari saat ini sebenarnya adalah bagaimana menempatkan jiwa saudara itu sebagai kekasih Allah. Sebenarnya itu yang saudara cari. Dan saudara dan jiwa kita itu akan berada di tempat kekasih-kekasih Allah kalau kita itu mampu menempatkan diri kita itu di jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa kalau kita melewati jalan ini maka kita akan berada di tempatnya kekasih-kekasih Allah. Jadi
ini sebenarnya sesuatu yang sudah baku ya, bahwa kalau untuk menuju suatu tempat maka ada jalan di situ, ada yang jalan yang mudah, ada jalan yang sulit gitu ya. Dan untuk menempatkan jiwa saudara di tempatnya kekasih-kekasih Allah, untuk berada di golongan kekasih-kekasih Allah, maka Allah telah memahamkan kepada kami dan kami telah memahamkan kepada saudara bahwa ada 5 yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah, yang 2 itu wajib, yang 3 itu diperjuangkan. Jadi yang 2 itu wajib, yang 3 itu diperjuangkan untuk dilakukan sesempurna mungkin. Dari 3 itu kalau tidak bisa seluruhnya lakukan 2, kalau tidak bisa 2 lakukan 1, tidak bisa ditinggal semuanya. Dan 1 itu adalah sholat dengan cara sesempurna mungkin. Yang 2 yang wajib dilakukan itu adalah berikrar kepada Allah bahwa saudara itu sanggup menjalani sisa hidup saudara itu dengan kemurnian iman. Dan langkah yang kedua yang wajib juga saudara lakukan adalah saudara berikrar kepada Allah bahwa saudara itu sanggup memaafkan semua orang yang bersalah kepada saudara. Itu saudara lakukan saja dulu. Nah, itu adalah jalan mudah yang telah dipahamkan oleh Allah melalui para malaikatnya kepada kami, dan ini untuk dilakukan untuk dilakukan oleh seluruh saudara kita ya, khususnya umat muslim ya, yang ada di dunia ini ya. Jadi ini tidak hanya saudara saja ya, bahwa berikrar memurnikan iman dan berikrar untuk memaafkan itu sebenarnya adalah 2 janji kita kepada Allah itu yang kita sudah diucapkan di alam malakut ya, di alam ruh ya. Gitu. Sehingga kalau misalnya saudara diminta lagi untuk berikrar tentang 2 kesanggupan ini untuk supaya jiwa jenengan itu berada di tempatnya kekasih-kekasih Allah, sebenarnya ini tidak ada masalah ini. Kenapa? Karena ya kita sudah berjanji kepada Allah tentang ini. Lalu untuk apa lagi kita misalnya takut mengatakan bahwa kita sanggup untuk memurnikan iman atau kita sanggup untuk memaafkan? Untuk apa kita takut tentang ini? Bahkan justru pada saat ada ketakutan di dalam diri kita untuk mengatakan sanggup di dalam memurnikan keimanan dalam kehidupan kita ini, maka di situ kita sudah berada dalam sebuah masalah besar. Apa masalahnya? Ada kecondongan di dalam hati kita untuk menyimpang, untuk lari dari janji yang sudah kita ucapkan kepada Allah. Dan jika itu terjadi, bahwa kita lari atau menyimpang atau berupaya disadari atau tidak berupaya tidak menepati janji yang sudah kita ucapkan kepada Allah, itu sebenarnya kita sudah berada dalam sebuah masalah yang sangat besar dalam kehidupan ini. Maka saudaraku, jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk menolak ini, tidak ada ya saudara, tidak ada. Mungkin ini yang saudara belum lakukan gitu ya.
mungkin ini, dan kebanyakan ini yang belum dilakukan, sehingga setelah saudara mendapatkan penjelasan tentang ini, setelah saudara melakukan ibadah malam, menghadaplah saudara kepada Allah. Katakan bahwa saudara itu sanggup menjalankan hidup ini dengan kemurnian iman. Dan begitu saudara berjanji untuk memurnikan iman, maka jaga keimanan saudara. Jangan sampai saudara itu melakukan sesuatu, kalau kitab terjebak lagi kepada perbuatan-perbuatan syirik yang akan membuat keimanan kita itu ternoda. Itu ya, Bah, itu jaga. Yang kedua adalah maafkan, berjanjilah kepada Allah, katakan sanggup kepada Allah bahwa kita akan memaafkan saudara kita yang bersalah. Nah, untuk menjaga dua ikrar ini, maka istiqomahkan saudara berdoa sebelum saudara tidur. Bagaimana doanya? Doanya itu yang pertama itu adalah memaafkan, yang kedua minta maaf, yang ketiga minta pengampunan dosa. Jadi ada 3. Kurang lebih doanya seperti ini. Ya Allah, pada malam ini aku memaafkan semua saudaraku yang bersalah kepadaku. Dan jika pada hari ini aku melakukan kesalahan kepada saudaraku, maka aku memohon kepadamu dengan kesalahan yang aku lakukan, berilah mereka rahmat seperti rahmat yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu. Dan kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas seluruh dosa dan kesalahanku. Jadi kurang lebih kalimatnya seperti itu, Abah. Setelah saudara itu berdoa seperti itu, baru saudara tidur ya. Nah, jangan lupa bahwa setelah saudara itu berikrar seperti itu, karena banyak ya, Abah, orang-orang yang melakukan tirakat-tirakat yang sangat berat, tapi mereka lupa untuk melaksanakan sholat dengan cara yang baik, sehingga begitu saudara berikrar tentang ini, maka lakukan saudara itu, sholat saudara itu dengan sholat yang terbaik yang mampu saudara lakukan. Dan untuk langkah pertama untuk mengetahui bagaimana caranya sholat, saudara buka YouTube kami tentang sholat, kami sudah menjelaskannya di situ. Itu, Abah, mudah-mudahan penjelasan saya ini memberikan manfaat kepada saudara, khususnya dan secara keseluruhan kepada saudara-saudara kita, seluruh umat muslim, umat Rasulullah dimanapun mereka berada. Dan secara luas lagi, apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini. Itu, Abah, semoga rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Demikian, Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada, semoga rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.